jago ini yang bikin. Serap Kang. Dapat pas malam begini. Malam. Udah mulai ini Bang. Jadi malam ini terima kasih Bang Kris meluangkan waktu. Waktu lalu kan orang yang bertandang ke di rumah dong. Waktu itu untuk konten tentang seniman gitu. Dan sekarang ya Abang bisa meluangkan waktu dan tempat orang di studio. Terima kasih banyak Bang. Karena ada beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan, bahkan bisa saja jadi tanda tanya besar seluruh masyarakat. Jadi sekedar juga memperkenalkan kawan-kawan, Bang Kris ini waktu lalu pernah kami juga ajak buat konten, itu konten seniman Kota Bitung, di mana Bang Kris juga selaku pelaku UMKM yang cukup eksis dan konsisten di Kota Bitung. Begitu mungkin Bang perkenalan singkat. Itu lanjut dari setelah orang bikin konten di Abang di rumah itu sampai sekarang ini, kira-kira kesibukan Abang apa Bang? Ya, jadi tetap selaku UMKM, saya pelaku usaha dari kategori limbah. Tentu kita terus berkarya lalu ada beberapa event dan saya juga terlibat di dalamnya sebagai panitia tentunya. Event apa nih? Salah satu event yang sudah kita lakukan dan sudah selesai, event itu sudah selesai dan akan berlanjut. Cuman event apa itu? Event yang kita buat itu adalah event mural. Jadi mural lomba melukis dinding. Jadi bisa dikatakan hampir bisa dibilang sulut karena ada dari peserta dari luar Bitung, dari Manado, dari Ngomong, ada. Jadi Bang, Abang masih tetap konsisten di hal-hal yang berbau seni Bang? Iya, jadi teman-teman dengan seniman pun kita juga membaur di situ, kita saling bantu, kita akhirnya ya selesai juga acara itu dan next kita akan buat sesuatu juga lagi yang lebih besar. Bang, melihat aktivitas Bang Kris yang begitu padat sekarang, saya sudah poin saja Bang, karena ada beberapa isu, bahkan beberapa cerita yang sempat kami dapati atau kami telusuri, bahwa Bang Kris pernah ada gangguan kesehatan. Seperti itu Bang. Dan persoalan kesehatan ini juga berkaitan erat dengan hal COVID-19. Seperti itu Bang. Jadi di sini kami ingin meminta sedikit kisah atau mungkin juga kesaksian dari Bang Kris, bagaimana perjalanan Bang Kris menghadapi atau mungkin proses dari kejadian COVID-19 tersebut Bang. Oke, jadi gini, cerita waktu itu kita pernah ikut salah satu acara UMKM di provinsi. Jadi kita salah satu perwakilan dari UMKM untuk penyerahan secara simbolis dari gubernur ke pelaku UMKM. Jadi kita salah satu utusan. Gitu. Nah, saat diselenggarakan acara itu, tentu kita harus melewati rapid test. Rapid test. Gitu. Karena protokolernya begitu, karena kita satu gedung dengan gubernur. Waktu itu dengan Pak Gubernur. Jadi kita di rapid test, semua di rapid test. Setelah di rapid test menunggu hasil, kita saling atur. Atur ini nanti Bapak begini, nanti Bapak duduk di sini, nanti oke siap. Dan terakhir hasil dari rapid test itu sendiri ada yang aktif,
ada yang reaktif. Nah, saya masuk di bagian reaktif. Reaktif. Iya, waktu itu. Jadi abang rapid test aktif bang. Reaktif. Jadi kita punya ini, jadi mereka bilang, maaf Pak, Bapak tidak bisa bergabung di dalam. Iya, dalam acara kegiatan. Jadi otomatis kita diganti. Nah, ya kita pada saat itu hal yang baru tentunya untuk kita. Perasaan iya bang, bagaimana perasaan Bang Kris bisa divonis atau mungkin apa namanya iya. mendapatkan hasil Iya. yang divonis bang? Reaktif dan Iya. bahkan tidak bisa jadi peserta lomba. ya, jadi waktu itu karena ini tadi hal yang baru, otomatis kok ini rasa langsung drop, kebayang langsung ini anak-anak di rumah, Iya. gitu. Jadi memang betul-betul kok gini, perasaan kita tidak ada apa-apa, kita tidak segala macam tuh. Lalu ya dengan apa yang saya dah alami, walaupun berat pun saya harus pulang ke Bitung. Jadi hari itu juga saya pulang ke Bitung, hari Selasa itu acara. Abang di waktu selesai apa namanya mendapatkan hasil reaktif, abang disuruh pulang begitu. Bukan disuruh pulang, tapi karena tidak bisa ikut kegiatan dong, Ya. otomatis saya pulang ke Bitung. Tindak lanjut dari hasil itu bagaimana bang? Ya. Mereka langsung bilang oh kapan mungkin ada tes lanjut dan sebagainya. Jadi itu hari Selasa, setelah saya pulang ke Bitung, besok hari Rabu saya dapat telepon dari petugas provinsi untuk diarahkan ke petugas dinas kesehatan di Kota Bitung. Dan hari itu juga saya dapat konfirmasi dari petugas Kota Bitung bahwasanya saya diminta hadir hari Kamis di tepatnya di kantor wali kota, di tribunnya. Di situ akan diadakan tes kembali. Tes kembali. Oke, saya bilang oh iya siap. Saya bilang saya akan mengikuti tes kembali. Jadi hari Kamis saya ke tribun di kantor wali kota untuk diadakan tes. Saat itu saya diminta dari petugas siapa-siapa yang berhubungan dekat. Itu tes apa bang yang diminta? Tadinya saya juga nggak tahu apa tes rapid kembali atau apa atau ya. Jadi saya diminta untuk bawa orang yang terdekat. Dia bilang ya satu rumah, saya punya ada anak 4, terus ponakan saya 1 lagi berkunjung, jadi 5 anak sama 1 mertua, jadi 6. Jadi hari itu juga saya ke rumah, saya pulang, saya jemput mereka, saya boyong semua bawa ke lokasi. Akhirnya semua dites rapid, dan hasilnya kita bertujuh, 5 orang tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Ya, hasilnya baik. 2 orang, saya dan anak saya nomor 3 naik ke swab, tes swab. Ya, dan tes swab hari itu jam 1 siang. Oh dari hari itu Hari itu selesai juga. rapid langsung swab test bang? Ya, langsung naik ke swab. Jadi anak saya sama ponakan pulang bersama mertua. Saya dan anak nomor 3 tetap di situ karena untuk lanjut swab. Jam 1 di swab. Selesai swab. Saya dan anak akhirnya pulang juga. Selesai. Tanggal 9 itu. 9 Juni. Tanggal 9 Juni dengan hasilnya bang? 9 Juni di swab. Di swab? Iya, 9 Juni di swab. Hasilnya itu 3 minggu dari tanggal 9 Juni itu. Jadi Kira-kira hampir 1 bulan begitu bang? kurang lebih hampir 1 bulan ini 3 minggu. 3 minggu 21. Jadi hampir habis bulan itu. Jadi 3 minggu hasilnya. Nah, sekarang yang jadi bukan pertanyaan tapi perjalanan dari tanggal 9
sampai menunggu hasilnya 3 minggu itu kita tidak tahu itu. Iya. Jedahnya itu saya berinteraksi dengan siapa, gimana? Bang, minta maaf bang, saya potong. Ketika abang direkrut kan ada pernyataan bahwa Bang Kris itu sendiri reaktif, kemudian sampai juga naik ke swab test. Ya. Apakah memang kondisi Bang Kris di waktu itu agak kurang sehat? Kondisi Bang Kris seperti apa? Dan kemudian lanjutan perjalanan dari swab test itu seperti apa kondisi kesehatan sendiri dari Bang Kris begitu? Ya, jadi kalau sebenarnya kondisi saya mulai dari yang di rapid test di Manado itu saya pulang pergi Manado dengan motor. Waktu itu memang lagi pas musim hujan, berapa kali saya bolak balik Bitung Manado, mungkin karena kondisi juga hujan dan angin segala macam. Ya, saya rasa juga tubuh saya kurang stamina, kurang fit. Jadi, dan saya maklumi wajar kalau saya dibilang reaktif, karena memang stamina kurang fit. Sampai pun ke swab, sampai pun ke tingkat swab, saya merasa kondisi masih fit. Ya, masih sangat fit. Cuman karena memang sangat mengganggu. Perasaan takut dan bla 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 itu tetap manusiawi, itu hal yang baru. Jadi saya merasa. Terus lanjut perjalanan sampai pulang ke rumah begitu bang? Setelah di swab itu tanggal 9, hasilnya 3 minggu kan, 3 minggu ke depan DPH. Nah, selama dari tanggal 9 itu berjalan ini. Itu hari Kamis. Hari Minggu ini masuk di lembar cerita pengalaman. Iya bang. Pengalaman apa yang abang dapat? Nah, jadi pengalaman begini. Masuk di hari Minggu setelah swab tanggal 9 hari Kamis, di hari Minggu malam itu saya merasakan betapa ini ditekan. Ini dada sampai dada ini pun sampai bernafas itu yang karena saya tidak ada sejarah saya asma, sejarah saya pernapasan terganggu ini tidak ada. Cuman malam itu tiba-tiba saya ini sakit, ini ditekan dari perut sampai dada ini terasa beban bernafas dan leher aneh. Bernapas juga terganggu gitu. Itu yang sangat fatal, pernapasan saya tengah. Jadi hari Minggu itu saya sampai nggak bisa tidur, saya tidak tidur karena cari nafas. Saya harus mencari nafas. Berat. Hari Minggu lewat, masuk di hari Senin. Hari Senin lebih parah. Hari Senin lebih parah lagi. Lebih parah. Ini hari parahnya kedua. bagaimana bang? Hari kedua, ya saya tetap berusaha beraktivitas. Walaupun orang mertua saya melihat, saya juga cerita saya hosa. Saya hosa. Cuman saya tidak bercerita detail karena takut. Karena dia juga tahu kita lagi sementara menunggu hasil swab. Gitu. Jadi saya tetap beraktivitas yang biar nampak aktivitas. Saya paksa, tapi lebih banyak saya tidur karena sudah ada. Nah, malam kedua di situ saya luar biasa sekali Pak. Artinya yang tidak pernah saya alami. Pendek cerita, orang sini bilang itu rasa mau mampus. Itu saya alami. Sih so kayak mati begitu bang? Ya, jadi saya tuh merasa hampir titik. Ini memang sesak nafas, sakit badan begitu bang? Ini memang sudah tidak berdaya. Jadi saya secara keimanan saya ingin berserah Pak. Saya ingin berserah, saya turun ke lantai, saya mau berserah sudah tidak mampu. Jadi dan di saat ketidakberdayaan itu saya berserah. Jadi memang dari waktu hari
kedua itu bang, Iya. tepatnya hari Senin berarti bang. Kan? Malam kedua, Malam iya kedua. malam Selasa. Hari Selasa. Itu memang abang sudah drop begitu, terus bahkan bergerak saja susah bang. Sudah nggak mampu, jadi saya tidur dengan anakku yang paling kecil, yang paling bungsu, si bungsu. Jadi saya laki-laki, artinya saya tidak gampang mengeluarkan air mata bang. Tapi Bang, saya minta maaf bang, tapi memang agak rada-rada mungkin diduga gejala COVID begitu atau seperti apa begitu bang? Meskipun belum saat klarifikasi, itu, Bang. saat itu, Ada dugaan seperti itu bang. saat itu memang ini di pikiran sudah di situ bang. Saat itu pikiranku, ini virus. Apalagi kan reaktif sebelumnya. Iya, ini saya merasa ini aneh dan tiba-tiba gitu dan datangnya kok kenapa tiba-tiba. Jadi malam itu di dalam ketidakberdayaan saya berserah, saya pasrah. Saat saya lihat anak saya tidur di samping, di situ tanpa saya sadari saya menangis. Saya menangis karena melihat anak kecil masih TK. Waktu itu apa yang ada di benak Bang Kris waktu abang melihat kondisi abang sudah drop, berikut ada anak-anak juga. Iya. Saya berserah. Saya minta sama Tuhan dengan iman dan keyakinan saya berserah. Saya minta kesempatan. Tuhan berikan saya kesempatan untuk berserah. Untuk saya membesarkan anak. Satu, saya berserah. Kedua, saya minta hikmat dari Tuhan. Saya minta hikmat dari Tuhan. Jika ini virus di dalam tubuh, berikan saya hikmat untuk mengalahkan virus ini. Sampai pagi, dalam ketidakberdayaan saya tidak bisa apa-apa. Saya dalam sikap yang menurut saya berserah. Karena untuk posisi di patangan duduk manis dan segala macam sudah tidak mampu. Artinya untuk bernafas pun sudah ya saya tidak mengerti apa orang bilang serasa mau mampus atau apa, saya tidak tahu, tapi titik itu pun saya rasakan. Jadi ya itu berlaku sampai pagi. Disinilah mata sudah berat 2 malam saya tidak istirahat, tidak tidur, mata sudah sangat berat, tapi ya tidak bisa tidur, tidak mampu mencari tidur. Jadi ya di saat saya tidak tahu lagi pikiran apa yang ada di benak saya, tiba-tiba sayup di telinga saya mendengarkan pujian, dan pujian itu merdu. Iya bang, ada kayak bisikan begitu atau mungkin ada suara? Layaknya alunan musik instrumen. Iya, ada instrumen musik begitu. Iya, instrumen itu berulang-ulang di telinga. Saya mencoba mengikuti irama alunan lagu itu. Setelah saya cari tahu ini lagu apa, ternyata saya dapat di kalimat ujung dari lagu tersebut, di ref kalimat ujungnya saya baru dapat lagu itu. Biar tercurah penuh, Biar tercurah penuh. saya dapat senandungnya, mas. Baru saya
dan ini tidak kebetulan. Saya dikejutkan, lagu itu menghilang. Lalu tiba-tiba saya disadarkan dengan hujan hari itu. Itu bertepatan hujan juga, Bang. Hujan hari itu. Begitu lagu itu hilang dan saat itu hujan. Pak, ada sesuatu kekuatan yang timbul. Saya keluar dari kamar. Saya turun. Saya keluar. Saya ambil baskom warna merah waktu itu kebetulan. Saya ambil, saya buka pintu belakang rumah, saya taruh baskom itu di atas tanah. Tampung air hujan. Biar hujan turun, tampung di situ. Oke, saya masuk lagi, Pak. Saya taruh sudah aman, saya kembali lagi ke kamar. Bang, boleh tanya, maksudnya kenapa sampai Bang Kris ambil baskom tampung air hujan itu, Bang? Maksud dari lagu itu kira-kira apa, Bang? Ya, jadi kembali tadi saya diingatkan karena saya minta hikmat. Saya minta hikmat, lalu saya mendengar lagu, alunan lagu hujan berkat, hujan berkat kan tercurah. Sampai lagu itu menghilang, menghilang, dan saya dikejutkan dengan suara hujan. Jadi ini langsung tergerak deh. Saya langsung tergerak karena di dalam kalimat lagu hujan berkat itu hidup segar dari surga. Bukan lagu di itu lagu di suci, Bang, ya, salah kan? di Kidung Jumat. Iya, Kidung Jumat 403. Jadi saya merasa ini petunjuk. Begitu. Jadi ini hikmat yang Tuhan berikan ke Abang Kris begitu. Saya minta. Jadi saya pergi, saya tampung dengan tenaga ini, saya tampung segala macam. Baru saya kembali ke kamar, saya beli kira-kira kurang lebih 2 jam saya biar. Saya coba kembali lagi mau lihat asli. Pas saya buka pintu belakang, hilang. Baskom itu, kok hilang? Kok kemana? Jadi ternyata mertua saya ya angkat, dia buang, dia taruh kembali. Mertua nggak tahu kenapa itu. Nggak tahu dong, Pak. Dia pikir anak-anak ya. Iya. Jadi dia ambil, dia taruh lagi di tempatnya semua. Saat saya lihat lagi ya baskom, kok di tempat semua. Oh, jadi saya langsung kasihan ini Oma. Jadi saya ambil lagi, Pak. Saya taruh lagi. Yang kedua kali, Oma sudah nggak ganggu. Oma sudah tahu, artinya mertua melihat ada sesuatu yang dia mau bikin. Karena begitu, kalau apa yang mau saya bikin, dia sudah tahu. Lalu saya kembali istirahat. Saya kembali guling, hujan cukup deras. Kembali saya cek dulu. Saya ambil. Lalu hikmat yang lain yang diberikan itu ada minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Iya. Jadi kembali ini hikmat tadi yang saya minta. Jadi itu yang apa yang ada di penciuman saya ini, aroma minyak kayu putih kuat sekali. Jadi yang tercium begitu saja, Bang, padahal tidak ada yang gosok begitu kan? Padahal tidak. Iya kuat sekali. Jadi kembali seperti tadi saya diingatkan oleh hujan, diingatkan oleh lagu berhenti, hujan datang. Kembali ini pun terjadi. Aroma itu kuat sekali di ini pernapasan hidup. Saya ambil, saya coba ramu dua sumber, dua hikmat yang diberikan. Saya coba ramunya, dan pesan yang ketiga, hikmat yang ketiga,
Kan Tuhan Yesus dalam posisi berdoa di atas batu. Jadi doa Bang. Jadi pasal yang disampaikan itu ada 3 Pak. Air hujan, minyak kayu putih, dan doa. Hari itu juga saya langsung konsumsi Pak. Nah, itu saya buat, setelah saya buat, saya bawa ke dalam doa. Saya konsumsi untuk diri sendiri. Jalan sampai malam, saya konsumsi, dan inilah dia ambil di sendok, di leper. Ini airnya Bang. Iya. Jadi inilah saya ambil sendok leper 1. Malam sampai malam itu saya bisa istirahat karena itu masih siang. Malam saya bisa istirahat, besok pagi saya sudah merasakan ini kurang. Tekanan ini sudah ya, ini juga udah enggak sakit. Bernapas bagaimana? Artinya berkurang, bernapas juga mulai lega. Jadi saya terus hari kedua saya tekan lagi. Bangun tidur, saya rasakan yang luar biasa, tambah luar biasa. Ini sudah enggak ada lagi. Sudah enak ini. Yang tadi yang mati rasa, yang segala macam, lidah nggak tahu lagi. Saya bikin kopi sampai manis pun nggak terasa. Kopi pun nggak tahu. Padahal nggak berasa bahkan sampai di lidah itu. Hari kedua, wah. Tapi saya tetap. Setelah Bang coba Sampai hari ketiga. minum obat itu bagaimana Bang? Sampai hari ketiga, saya merasa sudah betul-betul fit. Itu tepatnya hari Minggu. Saya panggil anak-anak saya 4 anak-anak saya, karena saya sudah merasa saya mau konsumsinya. Saya panggil anak-anak saya, suruh minum, mereka buka mulut. Saya suap sampai anak Birman pun main ke rumah sini, buka mulut, kasih. Hanya saya punya mertua yang saya tidak paksa. Beda. Kalau anak-anak kita bisa perintah. Tapi kalau orang tua beda. Artinya saya tinggal bagaimana nanti bergerak. Bukan kebetulan beberapa hari setelah saya kasih anak-anak, jam 2 subuh mertua bangun. Ini dia cerita besok. Dia bangun jam 2 subuh, dia merasakan hal yang sama. Dia bilang ini memang sakit, sesak, napas sesak, leher aneh, bla 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 bla. Dia bangun jam 2 subuh, dia berdoa. Selesai dia berdoa, karena ini barang saya taruh di meja makan. Selesai dia berdoa, dia lihat. Akhirnya dia tergerak. Dia ambil lepet, dia ambil sendok. Dia ambil satu sendok, terus dia minum. Dia coba untuk istirahat. Tertidur, dia tertidur. Besok pagi dia bangun dengan menggubu-gubu, dia cerita ke saya, ini luar biasa, mana harus berbagi. Dan saya juga bilang, oh iya, kita panggil Oma, oh iya Oma, karena pesannya seperti itu. Pesan yang saya dapat, perintah berbagi. Jadi ya, sekilas cerita saya ini berdasarkan pengalaman. Artinya dalam hal ini saya tidak mengklaim, saya menemukan obat COVID, virus corona. Tidak, saya tidak mengklaim saya telah menemukan, tapi saya hanya berbagi apa yang saya alami, pengalaman apa yang saya alami, dan saya juga hanya berbagi kepada mereka yang membutuhkan, seperti itu. Jadi saat dan sekarang mulai
Mulai pertama saya dari anak-anak, lalu saya mulai agak melebar ke saudara terdekat, dan mulai lagi ke tetangga, naik lagi, dan sekarang masyarakat luas. Jadi dalam hal ini memang Bang Kris sudah mulai lakukan apa namanya kayak perjalanan untuk berbagi hal rohani ini Bang. Tugas, ya, Kesaksian rohani ini Bang. ya seperti itu. Kalau dalam perjalanan Bang Kris sejauh ini itu kira-kira kan berarti dari bulan Juni Bang kan? Juni, ya. Ini sampai sekarang ada beberapa orang atau mungkin sudah sekian berapa banyak orang yang menyaksikan atau mungkin tertarik dengan kesaksian Bang Kris. Iya, jadi begini, berawal dari mereka yang saya beri. Jadi saya bercerita tentang Bang, ada yang terlewat Bang. Jadi setelah beberapa hari itu kan belum keluar hasil swab testnya Bang. ya. Nah, hasil swab testnya seperti apa Bang? Jadi ini sudah lewat ya kan? Ya, sudah lewat. Saya sudah ini 3 minggu itu saya ditelepon. Ya, dicabut. Nah, petugas. Ini Pak, ini Bapak dengan nama ini. Oh iya, saya bilang. Dengan anak nama ini, anak saya Immanuel. Oh iya betul. Kemarin ada ikut swab ya Pak. Oh iya, ini Pak kita mau menyampaikan hasil Bapak kemarin sama anak, ternyata negatif. Saya bilang puji Tuhan loh Pak. Oh iya puji Tuhan Ibu, terima kasih informasinya. Jadi pas keluar hasil swab testnya Bang, padahal dengan kondisi Bang Kris yang begitu drop, bahkan ya minta maaf Bang, gejala-gejalanya memang bukan hanya mirip, tapi ya begitu mungkin gejala COVID-19 kan. Seperti itu Bang. Tapi ya puji Tuhan akhirnya keluar hasil negatif. negatif. Jadi konteks kalimat negatif itu konteksnya pada saat saya tanggal 9 kan gitu. Saat saya tanggal 9 di swab, 3 minggu berikut baru dibilang ya oh ini kamu negatif. Bisa tanggal 9. Setelah tanggal 9 itu siapa yang tahu? Gitu. Jadi ya di sini juga saya tidak bicara mencari kesalahan, tidak. Jadi karena kondisinya juga seperti itu, semua butuh waktu, harus dikirim dulu mungkin dari sana, baru sampai sana juga menumpuk, semua mau diuji. Karena kan sekarang juga ketika kita mencoba mengklaim atau juga mencoba mengatakan bahwa penemuan obat itu ada, apalagi kita yang masyarakat biasa kan Bang, pasti dianggap orang gila oleh masyarakat kebanyakan. Tapi ini sebenarnya bukan persoalan penemuan obat atau apanya, tapi persoalan ya pengalaman pengalaman pribadi, pengalaman secara rohani juga. Ya, secara religi juga ada di dalamnya kan.